Buat apa ada perhelatan Pilpres kalau juri ikut bermain dan pemenangnya sudah bisa ditebak? Presiden Jokowi telah terbuka berterus terang ikut cawe-cawe dengan urusan Capres. Sebelumnya Jokowi membantah kalau dirinya ikut terlibat dalam wacana penundaan pemilu. Jokowi 3 periode, mentersangkakan Anies dalam Formula E hingga membegal Partai Demokrat, dan terakhir terus terang mengaku ikutan cawe-cawe urusan Pilpres. Masyarakat bisa menyimpulkan, tindakan Jokowi yang sangat sadis kepada lawan politiknya untuk menghalangi agar Anies tidak bisa maju sebagai Capres, dengan cukup 2 pasangan calon presiden, sehingga presiden berikutnya adalah atas restu dan pilihannya. Kalau pemimpin punya pola pikir yang serakah itu, mending undang-undang saja dirubah daripada habisin uang negara dan hasilnya juga jagonya yang menang. Karena mana mungkin wasit ikut bertanding, terus kalah. Apapun bisa dilakukan oleh Jokowi karena KPU, instrumen penegak hukum, struktur pemerintahan mulai menteri, gubernur, bupati, camat, kades hingga tingkat RT semua tunduk kepadanya bila sang presiden sudah ikut cawe-cawe. Tapi, mungkin Jokowi lupa kalau Indonesia yang dia pimpin selama 2 periode adalah negara demokrasi bukan negara monarki apalagi otoriter. Mahal harganya kalau reformasi yang mengorbankan ratusan nyawa anak bangsa ditenggelamkan oleh pemimpin sipil yang berjiwa diktator, yang menganggap apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan undang-undang dan bila terjadi pemakzulan mayoritas parpol sudah ada pada genggamannya. Padahal dari data yang beredar di media, perbandingan hasil rapor ekonomi Jokowi dengan SBY, ternyata nilai rapor Jokowi jauh di bawah SBY. Perbedaan yang menyolok terutama masalah hutang dan infrastruktur. Di zaman pemerintahan SBY berhasil menekan hutang pemerintah sebesar 2.700 triliun dari sisa hutang era sebelumnya sampai akhir masa jabatan tahun 2014. Rezim Jokowi selama 9 tahun menjabat, berhasil mengumpulkan hutang negara sebesar 5.300-an triliun, hingga hutang negara mencapai 8.000-an triliun. Sementara pemerintahan SBY mengutamakan pembangunan sarana dan jalan umum tanpa berbayar, dan rezim Jokowi lebih mengutamakan jalan tol berbayar. Di sisi lain petani menjerit akibat sulitnya cari pupuk bersubsidi, sementara orang kaya yang tidak butuh subsidi mobil listrik digelontorkan triliunan hanya untuk kepentingan konsumtif semata. Bukankah Indonesia negara agraris yang butuh subsidi pertanian secara intensif agar kedaulatan pangan tetap terjaga, bukan negara lain yang kau bikin kaya atas kebijakan impor? Kalau Jokowi sekarang ngotot ingin cawe-cawe di Pilpres, menghadang lawan politiknya dengan menghalalkan segala cara, terus prestasi yang mana yang patut dibanggakan untuk dilanjutkan? Ingat, Allah tidak suka dengan penguasa yang serakah, sebagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun. Semoga di akhir masa jabatannya, Allah memberikan hidayah kepada Jokowi dan keluarga serta orang-orang di sekelilingnya, hingga pemilu 2024 berjalan jujur adil bebas dan rahasia serta berjalan aman dan sukses, tanpa ada intervensi dan kecurangan dari pihak manapun. Amin.